Halo, ketemu lagi dengan kita berdua untuk membahas masalah kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Masih bersama saya Abe. Dan saya Diki, kami berdua adalah optometris dari Optik Malaya. Halo Pak Abe, apa kabar? Kabar baik Pak Diki. Pak Abe, hari ini kita mau bahas apa nih? Oke Pak Diki dan teman-teman semua, pernah dengar nggak apa itu lensa progresif? Apa aja sih keuntungannya memakai lensa progresif dan jenis-jenisnya apa saja nih? Pak Diki tahu nggak lensa progresif itu apa? Tentunya tahu dong Pak Abe. Oke. Jadi gini teman-teman, lensa progresif itu Pak Abe merupakan lensa yang memiliki banyak fokus yang berjajar pada sebuah permukaannya gitu. Nah, lensa progresif ini juga lazim disebut dengan istilah lensa multifokal, yaitu lensa yang memiliki banyak fokus. Ya, oke, berarti kalau lensa ini multifokal, banyak fokus, lebih bagus dong Pak Diki dibandingkan lensa yang cuma 1 atau 2 fokus ya? Ya tergantung dong Pak Abe, belum tentu juga Pak Abe. Ya, jadi semua itu tergantung dari kebutuhan dan juga refraksi mata seseorang. Contohnya, apabila seseorang memiliki gangguan penglihatan jarak jauh, juga sekaligus memiliki gangguan jarak dekat nih. Jadi jarak jauhnya buram, dekatnya juga sulit untuk melihat. Nah, dia perlu lensa progresif karena lensa progresif mengcover atau mengoreksi semua jarak tersebut. Nah, kondisi ini biasanya dialami oleh mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Oke, jadi Pak Diki kalau misalnya ada orang yang misalnya punya 25, 30-an tuh kira-kira pakai progresif bisa nggak ya Pak? Ya, tidak perlu. Buat apa? Karena orang yang di bawah umurnya 40 tahun, seperti Pak Abe umur 25 tahun gitu ya, ya kan tidak perlu lensa progresif karena jarak dekatnya masih bagus, masih baik. Paling hanya memerlukan lensa satu fokus saja yang bisa mengoreksi jarak jauh gitu ya. Jarak dekatnya tidak perlu pakai kacamata atau dengan kacamata single vision satu fokus pun sudah bisa melihat dengan baik gitu. Oke, nah Pak Diki kalau misalnya tadi ngomongin fokus nih ya, ada satu fokus. Saya lihat nih ada beberapa oma-opa yang masih pakai yang ada garisnya itu Pak Diki. Itu namanya mungkin 2 fokus ya Pak Diki ya. Betul. Itu gimana Pak dibandingkan dengan progresif dengan 2 fokus mana lebih bagus? Oke, secara umum tentunya lebih baik lensa progresif. Yang pertama, dari sisi tampilan aja, secara fisik lensa progresif lebih menarik Pak Abe, karena polos gitu ya, jadi tidak terlihat ada garis pembatasnya. Biasanya kalau kita pakai lensa yang ada garis pembatasnya, selain mengganggu penglihatan kita dengan adanya lompatan bayangan, juga secara penampilan terganggu. Jadi kelihatan udah tua dong kan gitu ya. Tapi kalau pakai lensa progresif karena fisiknya polos seperti lensa single vision, jadi secara umur kayaknya nggak kelihatan kalau udah tua lah gitu ya. Yang kedua, secara penglihatan Pak B, lensa bifokal ini hanya bisa mengoreksi jarak jauh dan jarak dekat saja Pak B. Jarak dekat di sini artinya 40 cm. Kalau kita lihat laptop bekerja atau di depan komputer atau main piano misalnya, itu jarak antara 40 cm dengan 5 meter itu tidak terkoreksi dengan lensa bifokal. Sedangkan di lensa progresif itu semua bisa terlihat dengan baik. Karena tadi seperti saya bilang, lensa progresif memiliki fokus yang berjajar yang banyak sehingga mengoreksi semua jarak penglihatan. Oke, jadi teman-teman semua yang udah berusia 40 tahun ke atas yang perlu kacamata buat lihat jauh, lihat deket, ya jangan pilih bifokal karena pasti akan terlihat tua ya karena ada garisnya. Pilih lensa progresif. Nah Pak Diki, lensa progresif ini beberapa kantor bilang dipakainya itu nggak nyaman, pusing. Itu kira-kira bener nggak Pak Diki? Bisa bener, bisa enggak. Tapi ngapain sih mikirin yang gak enak pusingnya gitu ya. Semua hal yang baru pasti butuh belajar. Pasti butuh adaptasi dan penyesuaian. Contoh, misalnya dulunya kita pengguna lensa single vision. Kemudian kita menggunakan lensa progresif karena usia kita sudah 40 tahun gitu ya. Ya tentunya ada hal yang baru berupa desain lensa yang berbeda dari sebelumnya. Kita harus belajar cara menggunakannya. Misalnya cara lihat jauh harus pakai yang atas, lihat dekat pakai yang bawah melirik saja gitu ya. Nah ini pada awal-awal pemakaian memang ada beberapa yang bingung bahkan sampai menimbulkan rasa pusing Pak Abe. Tapi kalau kita biasakan menggunakannya, itu pasti akan lupa dengan sendirinya sehingga kita bisa menggunakan lensa progresif ini dengan nyaman. Contoh saya pengalaman pribadi Pak Abe ya, di hari pertama menggunakan lensa progresif memang sempat bingung, ini kok kagok ya melihatnya seperti ini. Tapi karena saya coba pakai terus, kalau nggak kuat pusingnya saya lepas, lalu saya pakai lagi, itu hari kedua saya sudah lupa kalau saya lagi pakai lensa progresif. Gitu. Jadi sebenarnya lensa progresif ini nggaklah pusing kalau disertai dengan motivasi yang baik dari diri kita untuk mencoba lensa yang baru ini. Ya teman-teman semua yang Pak Diki sampaikan tadi, jangan lupa ya kalau ingin pakai progresif yang nyaman, itu matanya akan dicek, akan dipilihkan lensa sesuai ya dengan kebutuhan kita. Nah Pak Diki, lensa progresif ini
cuma satu atau sebenarnya banyak sih pilihannya? Kalau kita ngomong lensa progresif itu luas sekali Pak B. Artinya variannya banyak banget. Karena kita tahu sendiri nih, gaya hidup kita sekarang udah macem-macem gitu ya. Contoh nih, untuk orang yang gaya hidupnya aktif, yang sering bepergian sambil bekerja misalnya, atau traveling gitu ya, itu ada lensa progresif dengan memperhitungkan gaya hidup yang aktif gitu ya. Atau untuk mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, bekerja di depan komputer misalnya seharian. Ini ada juga lensa progresif dengan tipe indoor. Artinya lensanya disesuaikan dengan karakteristik penggunanya, kebutuhan penglihatannya seperti apa sehari-hari. Atau untuk orang yang memang gaya hidupnya seimbang ya, antara di luar ruangan, di dalam ruangan, diemnya dengan bergeraknya juga sama, itu juga ada lensa yang lensa progresif yang desainnya sesuai dengan gaya hidup yang seimbang tadi Pak Abi. Jadi semua desain lensa progresif ini, bagaimana cara memilihkan yang tepat, silahkan konsultasikan dengan optometris kita, beritahu kebutuhan penglihatan seperti apa supaya optometris kita itu bisa memilihkan tipe progresif yang tepat yang berujung pada kenyamanan penglihatan kita pada akhirnya nanti Pak Abe. Jadi lensanya juga gampang diadaptasikan. Oke, jadi teman-teman semua yang ingin memilih lensa progresif yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, yang sesuai dengan gaya hidupnya, nggak usah pusing-pusing, nggak usah takut-takut, nggak usah ragu, datang aja ke optik mata terdekat. Nanti di sana optometris akan memilihkan, akan menentukan lensa progresif mana yang sesuai untuk teman-teman semua. Ya, oke. Dan informasinya sangat menarik Pak Diki. Bagi teman-teman semua yang masih ada yang ingin ditanyakan tentang kesehatan mata, kacamata dan lensa kontak, bisa hubungi optik mata terdekat atau kunjungi kami di website kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tuliskan komentar kalian seputar kesehatan mata, lensa kontak atau kacamata, apalagi yang ingin dibahas pada podcast kita nantinya gitu ya Pak Abi ya. Sekian untuk tips hari ini, sampai jumpa dan jangan lupa untuk cek akurat mata sehat. Dah. Terbaik untuk Anda.